Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa qala ba'dul ulama man jadda wajada. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Teori Ekonomi Islam ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Konsumsi dan Perilaku Konsumen. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama Muhammad Khairul Rasul, saya sendiri yang berlaku sebagai moderator. Dan yang kedua yaitu Saudara Aang Farhan selaku presentator pertama. Dan yang terakhir yaitu Saudara Alif Ramadan Supebri selaku presentator kedua. Materi yang pertama yaitu pengertian konsumsi ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang akan dibawakan oleh Saudara Aang Farhan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aang Farhan dengan NIM 2014-20052. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Teori Ekonomi Islam. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi dan perilaku konsumen. Nah, saya kebagian menjelaskan tentang pengertian konsumsi ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Baik, untuk yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi secara umum diartikan sebagai pengguna barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat mengkonsumsi, semua harus mempunyai pendapatan. Besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Nah, itu pengertian konsumsi. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai konsumen itu tergantung seseorang itu mempunyai pendapatan, baik pendapatan mau kecil mau gede, yang penting berpendapatan, dan itu bisa disebut sebagai konsumen atau konsumsi. Nah, tingkat pendapatannya itu yang menentukan seseorang sebagai tingkat konsumsinya gitu. Misalkan dari kalangan yang atas, menengah, ke kalangan kelas bawah gitu. Nah, terus selanjutnya ada pengertian konsumsi ekonomi Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, al-ikhtisab, yang wajib dituntut atau fardu kifayah, berlandaskan etika syariah dalam rangka menuju kemaslahatan akhirat. Prinsip ekonomi dalam Islam
yang dia syariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan kalau ekonomi dalam Islam itu yang disyariatkan adalah yang hidupnya itu tidak bermewah-mewahan. Terus lagi bekerja menghasilkan uang pada pekerjaan yang tidak dilarang gitu dalam syariat Islam. Misalkan kayak maling gitu kan tuh, mencuri. Itu kan uangnya tidak halal tuh. Nah, itu tidak dipergunakan untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu. Terus korupsi gitu. Dan masih banyak contoh yang lainnya gitu. Nah, untuk lebih memberkahi rezeki kita juga, Islam menganjurkan kita untuk membayar zakat dan menjauhi riba. Itu merupakan akidah atau akhlak yang disyariatkan oleh Islam untuk pengembangan sistem ekonomi Islam gitu. Nah, terus selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ada 3 prinsip yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil. Yang pertama itu ada ketauhidan. Prinsip tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Nah, di sini ketauhidan berarti tentang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tauhid sendiri menjadi prinsip yang utama gitu bagi setiap umat muslim, apalagi kita yang sangat umat muslim gitu. Hubungan kita dengan Allah terkait dengan perekonomian ini, terkait dengan konsumsi ini, terkait dengan aktivitas ekonomi itu sangat penting gitu. Karena mau gimana pun juga dialah Allah gitu, yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi kita nih sebagai hambanya gak perlu ngerasa takut atau gak perlu ngerasa kekurangan atas ekonomi yang sekarang kita rasakan gitu. Karena semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tugasnya cuman berusaha, bekerja, berdoa gitu. Dan sama tingkatkan lagi rasa kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia Allah gitu. Percaya terus kalau Allah itu yang Maha Kuasa atas segala-galanya, jadi enggak perlu rasa takut atau cemas, rasa kekurangan akan ekonomi buat besok atau di masa yang akan datang gitu. Jadi tauhid ini tentang gimana kita mengesahkan Allah gitu, tentang rezeki yang bakal kita rasakan gitu. Terus yang kedua ada khalifah, bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini dengan anugerah seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi ini. Berarti dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia sendiri di muka bumi ini diciptakan sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi gitu. Nah, berarti manusia itu berhak mengelola, berhak mengolah seluruh sumber daya alam yang ada di muka bumi ini sebagai rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya
dan dengan orang lain, dengan makhluk lain sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Dengan materi, dengan kelengkapan sumber materi yang ia miliki. Terus yang terakhir ada keadilan. Keadilan merupakan bagian yang paling integral dengan tujuan syariah. Prinsip yang mengimplikasikan prinsip ini yaitu pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber pendapatan yang halal, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang merata, pertumbuhan dan stabilitas. Di sini mungkin maksudnya keadilan itu paling integral dengan tujuan syariah. Karena di sini keadilan mengimplikasikan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber pendapatan yang halal, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang merata. Kekayaan yang merata, pertumbuhan dan stabilitas itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alif Ramadan Supebri. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang konsumsi dan perilaku konsumen. Poin keempat, karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam. Karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam ada 2 poin. Poin pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharamannya. Poin kedua, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang kelima, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba. Baik, yang keenam, prinsip dasar perilaku konsumen. Ada 8 poin, yaitu poin pertama, prinsip syariah. Poin kedua, prinsip akidah. Poin ketiga, prinsip ilmu. Poin keempat, prinsip amaliyah. Poin kelima, prinsip kuantitas. Poin keenam, prinsip prioritas. Poin ketujuh, prinsip sosial. Dan yang terakhir, poin ke-8, kaidah lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Adapun materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu etika konsumsi dalam Islam. Satu ciri dalam Islam bahwa tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakatnya,
tetapi juga Islam menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabziran, atau bisa disebut mubazir. Etika Islam dalam konsumsi terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Jadi berkonsumsi itu tidak boleh menimbulkan kezaliman. Harus berada dalam koridor atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, atau bisa disebut halal dan haram, harus diperhatikan. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Seperti hadis Rasulullah, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tentunya bersih dalam arti sempit pada di sini yaitu bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luasnya, bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja apa? Benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip kesederhanaan. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dalam Islam. Sikap berlebih-lebihan itu sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar, artinya boros, yang cenderung untuk memperuntukkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien, efektif secara individual maupun sosial. Dan adapun prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan, baik individual maupun sosial, dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia tersebut, bagi kelompok tersebut, bagi hamba Allah. Dan adapun selanjutnya yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seseorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhannya. Mungkin cukup sekian pembahasan
yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Trisna Taufik Darmawan Syah ME, atas tugas yang telah diberikan kepada kami. Dan kami tentunya kelompok 4 memiliki banyak kekurangan dari segi penyampaian, yang baik tidak dimengerti atau salah ketika penyampaian. Tentunya itu datang dari kami kelompok 4, sehingga kami meminta maaf untuk sebesar-besarnya atas kelalaian kami, atas kekurangan kami. Jikalaupun ada materi yang sangat bermanfaat, yang benar, itu datangnya bukan dari kami, melainkan dari Allah yang telah membimbing kami. Karena pada dasarnya sifat manusia yaitu al-insanu makanul khata wan nisyah. Sungguhnya manusia itu tepatnya salah dan dosa. Saya selaku moderator mewakilkan kelompok 4 untuk meminta maaf sebesar-besarnya Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.